Selama 1 tahun Jokowi dan Ahok memimpin ibu kota Jakarta, ada sebuah persoalan penting yang seolah luput dari perhatian, yakni kondisi gedung pencakar langit dan bangunan mewah ibu kota. Dari penelusuran Jane Simangunsong terungkap, hanya ada 3 gedung yang ramah lingkungan dari 1.000 lebih gedung pencakar langit yang ada dan sedang dibangun di Jakarta. Kondisi ini tak hanya menyedot 70% pasokan listrik di Jakarta, tapi juga berimbas pada bencana. Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Inilah penelusuran Jane Simangunsong selengkapnya. Di kota yang jumlah gedungnya mendekati 1.000, jumlah gedung yang ramah lingkungan hanya hitungan jari. Yang bersertifikat gedung hijau, yaitu mulai dari gedung perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian BCA Tower, dan juga Sampurna Tower. Di Eco Building. Dari penelitian pengamat tata kota Nirwono Yoga, Jakarta adalah kota yang penuh bangunan tak ramah lingkungan dan boros energi. Gedung-gedungnya menyedot 70% pasokan listrik. Gedung-gedung yang ada di Jakarta masih boros energi, boros air, bahkan bisa dipastikan di daerah segitiga emas, Sudirman, Tamrin, sama di Kuningan, kalau warga bisa melihat, hampir setiap kafling yang ada itu bisa dikatakan mencapai 90%-nya diperkeras, baik itu di aspal maupun di beton. Nah, ini kalau kita sendiri dengan begitu, daerah resapan air di masing-masing kafling sendiri sudah tidak mencukupi. Sementara operasional gedung sendiri masih tadi boros energi, boros air. Seperti yang kita lihat Januari kemarin, sangat fenomena yang bisa dilihat oleh semua orang, Sudirman, Tamrin, banjir gitu. Betul. Ya. Itu efek dari resapan yang sudah dikeraskan, hampir 100% dikeraskan. Iya, betul. Kalau Mbak Jen perhatikan, kemarin titik paling parah bencana banjir Januari kita masih ingat, itu mulai dari Bundaran HI, ya kan, sekitar Bundaran HI sampai dengan ke arah Monas kan. Nah, di situ kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya contoh etalase gedung-gedung yang berada di pusat kota Jakarta masih belum ramah lingkungan. Ada sejumlah kondisi yang membuat begitu banyak gedung tak ramah lingkungan menjulang di ibu kota. Salah satu alasannya adalah uang. Mahal nggak sih, Pak? Mungkin bisa antara 30-50% di atas yang normal. Slamet Ristono adalah ketua pengelola gedung ini, satu dari 3 gedung di Jakarta yang memiliki sertifikat ramah lingkungan. Kacanya ini katanya Bapak ganti, itu seperti apa? Maksudnya diganti apa, Pak, kacanya? Jadi gini, kalau kita menggunakan clear glass, itu berarti semua panas matahari akan masuk. Oh, okay. Makanya dengan teknologi sekarang ada namanya low E glass. Jadi begitu sinar mataharinya bisa langsung masuk, tapi untuk UV-nya bisa kita buang. Tidak UV-nya masuk. tidak ikut masuk. Tidak masuk ke sini. Dengan menggunakan ini kita bisa turun jadi sekitar 34 watt per meter persegi. Artinya dengan itu kita setelah kalau simulasi ya, itu energinya bisa turun sekitar 34%. Sebetulnya udara di dalam ini sehat ya. Oke. Kan ada nanti kan ada building sickness syndrome kan itu kan. Iya. Dengan green ini kita apa? Kita lihat diukur kandungan udaranya apa aja. Seperti kita tadi ya, kita tuh punya namanya CO2 monitoring. CO2 monitoring. Wow. Jadi kalau misalnya CO2-nya tuh melebihi dari ambang batas, udara luar akan masuk. Sehingga fresh air-nya masuk. Jadi pekerja nggak ngantuk ya, Pak ya? Kalau CO2-nya tinggi dia ngantuk, sehingga productivity-nya nggak masuk, nggak bagus. Sorry, Pak. Slamet menunjukkan saya bagian lainnya yang membuat gedung ini meraih sertifikat ramah lingkungan. Penggunaan air hasil daur ulang adalah salah satunya. Oh, ini lemah. Jadi dari air limbah, sekarang sudah ada filtrasi tahap awal, digunakan untuk taman, digunakan untuk cuci mobil, ini. Dan ini kualitasnya sangat bagus, air minum nih. Sama bagusnya dengan air minum. Cuma kan kita nggak konsumsi. Oh iya. Pengelola gedung ini pun menangani sampah dengan cara yang khusus. Kalau ini untuk sampah apa, Pak? Organik. Yang bau. Kita kumpul di sini dingin. Sampah basah ya. Kantor sama rumah dekat lah, Bu ya. Naning Adiwoso adalah Ketua Green Building Council Indonesia, lembaga yang memberikan sertifikat bagi gedung ramah lingkungan. Ya, kemudian apakah mereka sudah memilah sampahnya dengan benar? Apa kualitas udaranya sudah baik? Kemudian kepenggunaan tata guna lahannya
sudah menggunakan rain harvesting segala macam. Menurutnya, minimnya jumlah gedung ramah lingkungan seperti ini mencerminkan ketertinggalan Indonesia di dunia. Kalau kita bicara pada tahun 2010 ini, kita bicara adalah green planet atau green building atau green design. Kita akan menuju ke tahun 2020 yang kita akan berbicara adalah healthy planet, healthy building, blue design. Apa yang kita bisa kontribusi kepada planet bumi ini? Dan ini adalah mesti satu proses perjalanan. Dan apakah Indonesia sudah siap menuju ke sana? Belum semua siap. Saat ini memang sedang dalam proses, ada 20 bangunan yang dalam proses proses sertifikasi, dan sudah ada 70 bangunan yang mengajukan untuk mengikuti sertifikasi bangunan hijau. Tapi ironisnya nih, kita bicara total, kita bicara mimpi lah ya. Kalau tadi kita bicara 6 tambah 20 tambah 70 ya. Kayaknya udah banyak, tahunnya masih berapa? Itu 96 kan berarti ya. Ini buat Indonesia sebenarnya sangat kalah jauh kalau kita berbanding dengan tetangga kita, Singapura saja. Sampai dengan tahun ini Singapura sudah 1.200 gedung dengan total luas 44 juta meter persegi lah ya, yang sudah bersertifikat bangunan gedung hijau. Bandingkan dengan Indonesia 96 tadi. Hingga pertengahan tahun 2012 memang tidak ada regulasi yang mengharuskan pengembang membangun gedung yang sehat. Ketika aturan itu akhirnya terbit pun, tak semua gedung diwajibkan melaksanakan konsep ramah lingkungan. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, Putu Indiana, menjelaskannya kepada saya. Apakah di Indonesia, khususnya Jakarta kita bicara saat ini, sudah memiliki peraturan daerah untuk mengatur pembangunan gedung tersebut? Jakarta sudah memiliki Pergub 38 tahun 2012 khusus mengatur masalah bangunan hijau, atau sering disebut green building. Dan ini satu-satunya loh di dunia. Oh iya? Ya, jadi belum ada yang memiliki aturan ini. Kenapa? Karena mereka sebenarnya lebih peduli dari kita. Karena kesadarannya yang masih kurang gitu Pak? Belum, ya, masih belum baik. Di Pergub nomor 38 tersebut tahun 2012, apakah itu juga mewajibkan gedung-gedung untuk dengan konsep tersebut? Ada yang diwajibkan, ada yang dihimbau. Yang diwajibkan itu gedung-gedung yang memang masih skala cukup besar, seperti perkantoran, perdagangan, itu yang 50.000 meter ke atas. Tapi yang di bawah itu kita himbau, kita sarankan, kita kasih wawasan, pengertian, supaya mereka mengikuti konsep itu. 5 tahun lagi, Jakarta belum tentu sama. Berbagai hal bisa terjadi jika konsep ramah lingkungan kalah dengan uang. Kalau sebuah bangunan gedung hijau, itu rata-rata sebenarnya kan harus mengeluarkan biaya 30% lebih mahal dari bangunan konvensional. Nah, dengan pembayaran yang lebih mahal ini tentunya harusnya kan mendapatkan kompensasi dan juga insentif. Sebenarnya tidak muluk-muluk sebenarnya ya. Contoh paling mudah adalah kita tahu ada beberapa peralatan perlengkapan itu kan masih impor dari luar. Barang-barang impor yang merupakan barang-barang ramah lingkungan harusnya dia dibebaskan dari pajak karena dia memberikan keuntungan bagi kota kan sebenarnya. Mungkin gambaran yang paling menakutkan jika misalnya para pengembang tidak berpikir kepada green building gitu. Pasti yang terjadi banjir ya. Bencana alam yang luar biasa, kekeringan yang luar biasa, orang tidak akan punya air. Dan tentu kita akan hidup dalam kegelapan karena energi dan sumber daya alam kita juga habis ya kan. Dan di sini kita harus mengajarkan bahwa mereka harus mulai berhemat sekarang ke depan, karena itu juga bukan untuk kita hari ini saja, tapi juga untuk keturunan kita ke depan gitu. Pentingnya gedung yang ramah lingkungan bukan sekedar untuk mengikuti tren dunia, tapi akan berbuah keuntungan bagi banyak manusia. Kalau kita menggunakan energi listriknya tadi, kalau dia sudah pakai LED, kemudian energinya sudah menggunakan energi surya atau energi yang baru tadi, kalau satu gedung bisa menghemat 30% listrik saja. Kalau ada 100 gedung, berarti kan 30% kali 100 gedung. Ini kan luar biasa penghematannya bagi sebuah kota. Nah, kelebihan beban listrik yang dihasilkan oleh PLN tadi, ini kan bisa dipakai untuk penerangan daerah-daerah tertinggal atau kampung-kampung yang belum mendapatkan energi listrik yang memadai kan. Menurut saya sih tinggal komitmen ya. Komitmen yang penting. Kalau komitmen, kebetulan owner sama BOD di sini itu punya komitmen ke arah situ terhadap lingkungan itu sangat concern sekali. Mahal di awal tapi umur panjang ya Pak ya. Mahal sedikit lah. Mahal sedikit ya Pak. Tapi benefitnya gitu. Pulau Sipadan lebih dari 10 tahun setelah resmi dimiliki Malaysia.